Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi munasabah. Jadi, secara etimologi, munasabah berarti al-muqarabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwaqafah atau kecocokan. Sedangkan secara terminologi, munasabah dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Az-Zarkashi. Az-Zarkashi menyatakan bahwa munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Yang kedua yaitu menurut Mana Al-Qottan. Mana Al-Qottan menyebutkan bahwa munasabah adalah suatu aspek yang memiliki keterkaitan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu ayat. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi mengutarakan bahwa munasabah adalah suatu keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah ayat tersebut memiliki ungkapan yang memiliki makna. Dan yang terakhir yaitu menurut Al-Bikai. Al-Bikai menyebutkan bahwa munasabah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang adanya alasan-alasan di balik susunan ayat Al-Quran. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks ulumul Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara suatu ayat ataupun surat, entah itu korelasi umum maupun korelasi khusus, ataupun korelasi sebab akibat dan perlawanan. Macam-macam musabaqah ditinjau dari sifatnya. Musabaqah dibagi menjadi dua, yaitu zairul irtibat dan hafiyul irtibat. Musabaqah zairul irtibat adalah musabaqah yang bagian Al-Quran satu dengan yang lainnya nampak jelas dan kuat. Sebagai contoh adalah hubungan ayat 1 dan 2 dalam surat Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat pada Nabi Musa. Dari keduanya nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah hafiyul irtibat. Hafiyul irtibat adalah musabaqah yang bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak nampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena satu bertentangan dengan yang lain. Surat An-Nur ayat 35 ada 5 tahalus, yaitu 1. An-Nur dengan perumpamannya kita halus ke Al-Jazaro dengan menyebut isinya. Yang kedua menyebut An-Nur dan Al-Jazaro kita halus dengan menyebut Al-Jazaro. Yang ketiga dari Al-Jazaro kita halus dengan menyebut sifat Zaitun. Yang keempat sifat Zaitun kita halus ke sifat An-Nur. Yang kelima dari sifat An-Nur kita haluskan ke nikmat Allah berupa hidayah, iman, lima yasha'ahu. Sedangkan untuk dari maknanya mencari hubungan mana ya melalui metode berikut. Yang pertama metode lansir. Metode lansir melihat kata yang berdampingan serupa seperti surat Al-Anfal ayat 4 dan 5. Yang kedua metode mutodah perlawanan dalam Al-Baqarah ayat 5. Kegunaan munasabah. Kegunaan munasabah ada 4, yaitu 1. Dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwasanya tema-tema Al-Quran kehilangan relevannya antara satu bagian dengan bagian yang lain-lainnya. 2. Mengetahui persambungan ataupun hubungan antara bagian Al-Quran baik antara ayat-ayat, kalimat-kalimat maupun surat-suratnya satu persis lain, menjadikan dengannya bantuan ilmu munasabah ini orang akan mempunyai pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap kitab Al-Quran, sekalian memperkuat keyakinan atas kewahyuan dan kemuksizatannya. 3. Dapat diketahui tingkat dan kualitas kebalegahan bahasa Al-Quran dan hubungan kontekstual antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain-lainnya dan penyesuaian ayat atas surat yang satu dari yang lain. 4.
dapat membantu dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Quran sesudah mengetahui hubungan suatu kalimat ataupun ayat yang dengannya kalimat ataupun ayat yang lain-lainnya. Baca keutamaan membaca ayat Al-Quran dan zikir menurut Imam Al-Ghazali. Sekian pemaparan dari kami tentang materi munasabah, semoga bermanfaat dan terima kasih.